Inilah gedung sekolah menengah pertama Negeri 1 yang terletak di Jalan Kesatriaan, Bandung. Tiada yang menduga, lebih dari 80 tahun lalu, Insinyur Soekarno pernah menjadi bagian tak terpisah dari bangunan ini yang dulu bernama Kesatrian Institute. Dia ketika itu sedang menerangkan mengenai imperialisme. Kebetulan sih ada inspektur yang mendengarkan duduk di belakang, ya di bangku belakang. Lalu apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu, dia mengatakan ini negeri Belanda ini adalah kolonialisme yang terkutuk. Wah, sambil menggebrak meja. Setelah selesai jam pelajaran, maka dipanggillah oleh inspektur itu. Dia mengatakan, Raden Soekarno, Tuan bukan seorang guru, tapi Tuan seorang pembicara. Ya sudah, mati, berakhirlah karir jadi guru dari Bung Karno. Kita diajari juga bahasa Indonesia. Ya, satu-satunya sekolah Belanda yang mengajar bahasa Indonesia. Yang ajarnya itu Muhammad Natsir, yang kemudian jadi ketua umum Masyumi itu. Jenis pendidikannya itu ya disesuaikan dengan keperluan itu. Di situ ada sekolah, ada jurusan jurnalis untuk wartawan, ada jurusan dagang, ada jurusan pendidikan guru, disatukan di dalam NHC itu. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung Kesatriaan Institute tetap dipergunakan sebagai sarana pendidikan. Namun lebih berkiblat pada tradisi dan budaya negeri matahari terbit. Ketika Doesdecker ditahan itu, lalu dibawa ke Australia, lalu dipindahkan ke Suriname, ke negeri Belanda dan sebagainya itu. Doesdecker berusaha untuk mengontak dulu keluarga, tapi tidak diizinkan, dan dia pergi tanpa pamit, ya tanpa sempat pamit, dibawa ke Suriname, dan di Suriname itu masuk ke penjara Port New Amsterdam, ya. Nah dari di situ selang beberapa lama dipindahkan lagi sampai ke penjara yang namanya Golden Savannah, ya. Dari situ dipindahkan lagi ke penjara tempat orang-orang negro di Paramaribo. Nah, rupanya dia 5 tahun di penjara dengan sangat menderita begitu, diperlakukan sangat buruk, dan akhirnya dia menderita tekanan psikis yang begitu kuat sehingga dia buta, hampir buta. Sebetulnya maunya dianiaya, gitu. Tapi pinter Pak Doesdecker itu pura-pura buta. Ya, matanya terbuka, padahal tidak bisa melihat gitu, buta. Untuk mendapat kemerdekaan. Pada waktu dia masih di negeri Belanda, proklamasi diumumkan tahun 45. Setelah dia mendengar suara Bung Karno membacakan proklamasi, terus langsung bisa melihat dia. Dia sampai gumun, loh, aku ki ngimpi apa piye to? Ngimpi apa diucap-ucap ngimpi ki? Orang ngimpi. Dia mendengar itu, terus langsung bisa melihat. Itu sebabnya apa enggak tahu. Inilah persiapan tentara Belanda menjelang agresi militer pertamanya di Indonesia. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Doesdecker yang akan dipindahkan dari kamp tawanan Golden Savannah di Suriname ke Amsterdam berhasil menyelundup tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Ia tiba di Indonesia tanggal 21 Januari 1947. Akhirnya dia pulang ke Indonesia dengan nama samaran, tidak dengan nama Doesdecker. Jadi selundupan menjadi penumpang clandestin, ya, dengan nama Rajiman. Nah, Rajiman numpak kapal laut